selamat datang di channel Sudut Pandang. Gimana kabar kalian guys? Moga-moga selalu sehat, juga bahagia selalu ya, amin. Skakmat. Begitu Pak Jokowi keluarin kalimat, saya akan buktikan. Barisan tukang fitnah langsung keringet dingin. Bah, ini mah namanya bak disambar petir di siang bolong. Tifa dan juga Rismon yang biasanya paling vokal, sekarang lah kok malah geril ya. Mau ajukan restoratif justice alias RJ? Lah, takut masuk bui ya? Refli Harun pun sampai murka loh lihat temen-temennya pada balik kanan. Nah kan, udah mentok kan? Simak selengkapnya. Maafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Ya dong. Karena kalau enggak, saya nggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Kasus pelaporan ijazah. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Betul. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya nggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Itu dia teman-teman ya. Ini kata-kata Pak Jokowi barusan pasti bikin deg-degan dan juga ketar-ketir kubu mereka teman-teman ya. Ada, saya akan buktikan dia. Pasti ini adalah sebuah peringatan terakhir dari Pak Jokowi kepada yang namanya gerombolan teroris ya. Buruan tobat. Tapi udah percuma juga mau tobat teman-teman. Karena proses peradilan sudah berjalan. Modiar kapokmu kapan? Mundur sebagai lawyernya ya kan. Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri. Farhad Abbas mengatakan bahwa Dr. Tifa dan Rismon mau mengajukan RJ. Siapa? Itu enak, kita mau klarifikasi isu yang serius. Dah mendadak muncul informasi kalau si Dr. Tipa dan juga si Rismon mau mengajukan RJ alias restoratif justice ya. Pengen damai alias minta ampun kepada Pak Jokowi. Sampai-sampai Refli Harun nih ngamuk ya, murka dia. Udahlah ya, kalian itu sudah mentok. Ya udah ya. Saya menduga Roy Suryo itu gila ya. Nah. Bukan saya membela Jokowi, bukan. Tapi saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. 87. Jadi nggak sampai 100. Lihat aja, itu matanya kalau bicara ya, dia kosong. Dia itu kayaknya seperti frustasi. Jadi mintanya benar menang dan nggak pernah salah. NPD. Oke. Ini mah namanya NPD akut teman-teman ya. Ya setelah NPD ya itu tadi, stres gara-gara semua yang dia inginkan kan tidak terlaksana. Apalagi sekarang dia sudah terancam bui, terancam di penjara teman-teman. Gak bisa lolos pula. Gimana gak gila nih teman-teman, ya kan? Terus IQ-nya ditaksir nih sama Bang Ibel Sniper dari akun TikToknya beliau ini. Kalau yang namanya IQ-nya Roy Suryo itu bisa jadi di angka 87. Nggak ada 100 bahkan. Kalau menguji keaslian ijazah itu, kalau misalnya ada terbit yang lain juga ijazah, ini mana yang asli dan seterusnya, barangkali sebagian itu bisa dibawa ke pengadilan. Tapi kalau yang diuji adalah urusannya apakah ijazah ini asli dalam arti produk dari akademik yang melahirkan ijazah ini, ya itu asli atau tidak, itu bukan di pengadilan mestinya. Ya. Lalu? Karena apa? Yang menentukan, yang menerbitkan ijazah itu adalah Fakultas Kehutanan, jurusan Fakultas Kehutanan begitu. Mestinya dari Fakultas Kehutanan itulah yang dia akan menelusur proses dari awal daftar sampai terakhir seluruh kegiatan akademiknya sehingga melahirkan
uji uji skripsi dan seterusnya, terus melahirkan ijazah. Betul. Ya, jadi kalau itu tiba-tiba produk ijazahnya asli atau tidak asli, kalau dalam dunia akademik dan pengalaman saya membuktikan ijazah asli dan tidak asli dalam kepala daerah itu tidak seperti itu. Oh, ya. baiklah. Jadi tetap juga yang menentukan dia penerbit ijazah itulah yang menentukan dia asli atau tidak asli. Pakar hukum pidana Profesor Muzakir bahkan mengatakan untuk menilai ijazah kampus, untuk menilai ijazah itu harusnya menanyakan kepada kampus yang menerbitkan ya. Kalau Pak Jokowi kan di Fakultas Kehutanan UGM, jadi ya gampang aja, tinggal datang ke Fakultas UGM atau mungkin bisa ke UGM-nya langsung ditanyakan bla 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 bla. Sebenarnya yang namanya gerombolan Roy Suryo itu juga sudah ke sana, Profesor ya. Tapi ya balik lagi, Prof, mereka nggak percaya, Prof, dengan apa yang dikatakan statement resmi bahkan dari UGM pun mereka tolak. Bahwa 3 orang ini adalah aset bangsa. Jadi jangan... Apa Mbah? Aset bangsa Mbah? Emang karyanya apa sih Mbah? Gak ada. Wah Mbah ini koplak tenan no. Koplak tenan. Apakah seperti ini patut dicontoh? Enggak dong. Karyanya mereka, terutama si Roy Suryo, karyanya nyolong panci. Nah, menjadi Menpora yang gagal. Apakah patut untuk dijadikan aset bangsa? Enggak Apakah dong. patut dicontoh? no. Rismon, seorang penjual buku katanya, yang meneliti tanpa aslinya, yang memperjualkan buku biografinya Pak Jokowi Presiden ke-7 dengan menjelek-jelekan, memfitnah dan menghasut, dan memperjualbelikan bukunya Betul. tanpa izin Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tifa, opo orang kemarin sore wingi sore tiba-tiba mendadak viral gara-gara menjelek-jelekan Pak Jokowi karena junjungannya mungkin gak jadi presiden, Mbak. Apakah ini patut dicontoh? Enggak dong. Otakmu piye toh, Mbah? Koplak apa piye? Hah? Ini contoh yang tidak baik untuk generasi kita. Ya, melakukan penelitian tanpa sumber aslinya. Mereka belum tahu ijazah aslinya Pak Jokowi, tiba-tiba melakukan fitnah, tiba-tiba menyimpulkan bahwa ijazahnya palsu. Sedangkan yang mengeluarkan ijazah UGM beribu-ribu kali, sering kali mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Betul banget. Lah, apa ini patut dicontoh, Mbak? Kalau aset bangsa ya memiliki mahakarya, Mbak. Betul. Dan mahakaryanya itu mengharumkan nama bangsa. Nah, Di kancah internasional. Lah dia iki apa? Gitu loh. Kok iso-isone aset bangsa, Mbah? Aduh, ngene iki kalau pendukungnya iki para mbah tuwir-tuwir iki orang mudeng apa-apa. iya Bu, betul. Bisa-bisanya loh mereka nyinyirin ya, menjelek-jelekan orang, memfitnah, tukang gibah. Bisa-bisanya ini merupakan aset bangsa yang mereka harus dipenjara, Mbak. Tidak boleh dikriminalisasi. Lah, dia juga melakukan tindakan kriminal, Mbak. Betul. Piye toh, koplak tenan nih. Mereka mencemarkan nama baik Presiden ke-7. Setelah itu bikin buku menjelek-jelekan, menghasut, memfitnah tanpa izin beliau, maling ku izin ngesean. Betul. Dan bukunya itu diperjualbelikan tanpa izin dan hasilnya dimakan sendiri. Nggak bayar Apakah royalti itu lagi. bener, Mbak? Dih. Iki anjene lek pendukungnya wong tuwir-tuwir ngene iki wis angel, guys. Wis Betul. angel tuturane. Bisa-bisanya gitu loh. Hasilnya apa toh? Ya. Roy Suryo yo mantan napi, gagal menjadi Menpora. Apakah ini patut dijadikan contoh untuk generasi kita? Tentu Idi. tidak. Najis. Resmon sekarang sudah dikeluarkan jadi dosen. Nah, itu tadi teman-teman, ya kan? Sampai-sampai netizen ini goreng habis-habisan pernyataan Mbah Kakung yang bilang kalau teroris RRT itu adalah aset negara. Gila bener. Aset negara macam apa Mbah yang demen fitnah-fitnah presidennya ya? Aset negara macam apa yang sering bikin onar, bikin gaduh negara kita ya kan? Itu mah bener-bener teroris, kurang aja tuh. Itu udah paling bener karena suka bikin gaduh ya. Aduh, nggak salah nih disebut sebagai aset negara. Yang ada mereka ini aib negara. Itu baru betul.
Betul. Tifa mengaku dapat dukungan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk diketahui Guys, yang dimaksud dukungan dari Sabang sampai Merauke. Kok ini termasuk dukung pora? No, ngapain deh, najis. Nek aku ora. Saya nggak juga, Bang. Ngapura yo. Ngapura yo, Bu, aku ora dukung sampean. Aku ora dukung, serius aku ora dukung. Ya sak senengku tuh orang dukung tuh. Sing dukung komen, sing ora dukung komen. Biar rame, Bro. Emang gila nih ya. Siapa ya sekate-kate lu Tipa ya ngomong dia itu sebagai perwakilan dari Sabang sampai Merauke didukung sepenuhnya. Di najis kapan ya? Lu aja halu ya. Tapi emang dasar sih orang ini halunya keterlaluan teman-teman ya. Ya iyain aja. Enggak. Ini males gila. Ngapain diain orang kayak gitu, diain males ya. Sadar lu Tipa ya, ditapuk tuh sama netizen. Kalau saya dicap termul ya terima kasih karena menurut saya termul itu adalah termuliakan. Nah. Termuliakan. Iya kan? Jangan kita menerasikan itu negatif. Betul. Kalau mereka teliti yang ori, sini aja ori. Makanya saya bilang penelitian kalian ini penelitian sampah. Ini harus masuk ke persidangan. Pak Jokowi jangan cabut laporan ya. Emang lu siapa? Lu siapa? Perintahin Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau dia terima lu tantang gitu ya silahkan, kan beliau seperti itu. Setuju dengan apa yang dikatakan sama Bang Pitra Romadoni barusan teman-teman ya, yang menyebutkan kalau Roy Suryo CS ini sudah salah langkah dan berani banget menyebut kalau penelitian yang katanya mereka buat itu adalah sampah ya. Kalau sampah apa teman-teman? Ya dibuang ke tempatnya dong ya. Kalau sampah berarti apa teman-teman? Udah nggak guna ya, udah dibuang, dibakar, habis di bumi hanguskan ya kan? Buang aja. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemirsa, Roy Suryo sekali lagi muncul dengan peran barunya, detektif digital. Tapi kali ini narasinya tidak hanya rapuh, ia runtuh oleh logika yang paling dasar. Dia mengaku memegang salinan ijazah Jokowi. Katanya sih dari KPU. Pernyataan yang sangat bombastis. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jernih. Benarkah semudah itu? Faktanya tidak. KPU tidak pernah dan secara hukum tidak boleh memberikan salinan ijazah calon presiden kepada siapapun tanpa izin tertulis pemiliknya. Catat itu ya. Ini diatur dengan jelas, dilindungi oleh undang-undang. Jadi, ketika seseorang yang bukan pejabat negara dengan bebas mengaku memegang dokumen rahasia itu, hanya ada dua kemungkinan apa tuh, yang Bang? tersisa. Bohong, atau itu adalah hasil rekayasa Ya, editan atau defect. KPU sudah berulang kali menegaskan proses mereka adalah verifikasi administratif. Mereka memastikan keaslian dengan bertanya langsung ke sumbernya, Betul. ke UGM. Setelah UGM mengonfirmasi selesai, KPU tidak menyimpan file digital untuk diforensik oleh siapapun. Lalu kita dihadapkan pada absurditas yang paling tinggi. Roy Suryo ingin menyidik digital sebuah ijazah dari tahun 1980. Sebuah dokumen yang lahir dari mesin ketik dan kertas. Ia berbicara tentang tinta digital dari masa yang tidak mengenal digital. Catat itu. Ini bukan forensik, ini adalah fantasi. Betul, halu. Lalu pertanyaannya yang paling menusuk, untuk apa semua ini? Apakah ini sekedar pertunjukan untuk mencari perhatian? Bisa jadi. Atau adakah pesanan yang lebih gelap daripada Bisa lamanya jadi untuk juga. mengacaukan suasana, menggoyang stabilitas? Kesimpulannya, ini lebih dari sekedar kebohongan. Ini adalah permainan yang berbahaya, sebuah teater yang memainkan kita semua di dalam sandiwara kebencian. Klaim dapat dari KPU adalah pintu masuknya sebuah pondasi yang sama sekali tidak ada. Pondasi sudah fiksi, bangunan di atasnya adalah khayalan. Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti akses yang legal, maka hanya ada satu kata yang tersisa. Dan kata itu adalah kebohongan seorang Roy Suryo. Catat itu. Nah kan teman-teman, dari awal itu sudah jelas banget kalau gerombolannya si Roy Suryo CS itu ya penuh dengan kebohongan. Dan kalau menurut abangku tadi dari akun TikTok Robi Darwis ya,
Yang namanya Roy Suryo ini adalah seorang pengadu domba rakyat dan gerombolannya, ya kan? Emang benar-benar ya, udah paling benar kalau yang namanya pembohong, yang sering fitnah-fitnah, upahnya adalah dijeruji besi, teman-teman ya. Biar dia nggak bisa lagi bikin gaduh dengan gerombolannya, ya kan? Udah benar langkah dari Pak Jokowi untuk memenjarakan mereka. Kalau kalian setuju, coba ketik setuju di kolom komentar ya. Dan itu tadi teman-teman untuk informasi hari ini dan video hari ini. Moga-moga bisa menambah wawasan Anda. Jangan lupa like videonya, subscribe juga channel Sudut Pandangnya, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.